dakwah. Ini sektor apa namanya sosial begitu ya. Nah, tapi sekarang real yang kemudian akan mengarah kepada sektor-sektor itu adalah misalnya pertama adalah pendanaan dan kartu anggota. Ini satu, misal. Yang kedua, kalau Lasnas ini Kiai kan memang sudah berjalan. Nah, tinggal kita akan mantapkan bagaimana memaksimalkan Lasnas yang sudah berjalan ini. Nah, ini sekjennya lagi ngetik ini, saya ngetik notulensi beliau ini. ini dan itu di belakang ada Pak Yomol, wakil 2. Kedua sudah datang. Apalagi sudah datang kedua, makin beres ini. Dr. Hamka ini adalah mantan Kanwil Kemenak Sulsel ya, dan Direktur Zakat Wakaf Kiai. Mungkin ingat Kemolis, beliau ini di Direktur Zakat Wakaf Kemenak. Artinya nih yang menangani Lasnas ini bukan sembarangan, ahlinya, itu ya, ahlinya. Nah, oleh sebab itu yang menjadi kesepakatan kedua, Lasnas NWDI ini menjadi catatan bersama untuk kita kawal supaya dalam waktu secepatnya berkaitan dengan apa saja, mulai dari legalitas tadi ya, pahamkah? Legalitas ini harus 1 bulan harus tuntas, gitu kan? Yang kemudian berkaitan dengan sedetail-detailnya itu. Nah, ini kalau boleh saya usul harus kita rapat dengan PB Kiai, karena bagaimanapun intervensi PB berkaitan Lasnas ini pun sangat menentukan juga untuk kelanjutannya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tadi momentum berhizib secara nasional atau Indonesia berhizib di Atin. Nah, ini mungkin 3 hal. Ya, tadi kan beliau bilang kalau 10.000 Istiqlal, kalau 5.000 Atin, tapi percobaan dulu lah. Ya, misal di Atin. Saya lemparkan ide dulu, mungkin ada masukan dan mungkin ada tanggapan. Silakan dulu. Ini jangan sampai setelahnya ya kita menentukan tapi tidak sepakat. Silakan. Dari mana? Jawa Barat. Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Wakil Ketua 2 PBNWDI, Pak Dr. Muhammad Sanafi yang saya hormati, seluruh Bapak Ibu pengurus wilayah maupun pengurus Badan Otonom yang hadir pada hari ini. Menanggapi apa yang disampaikan tadi, saya sangat setuju Pak Wakil Ketua, karena sekarang harus berbasis data. Kalau kita hanya mengklaim tapi tidak ada datanya, jadi nanti kita dianggap menyebarkan informasi yang salah. Sehingga betul test case untuk memperlihatkan bahwa memang NWD itu punya basis, kita adakan kegiatan yang tadi disampaikan, misalnya seperti kegiatan berskala nasional, yaitu Indonesia Berhizib. Misalnya kita coba test case di Atin atau di mana, sehingga nanti saya insya Allah sebetulnya akan bisa melebihi, karena santri NWDI juga dihitung-hitung bisa 2.000, bisa 3.000. Ya, misalnya santri dari pesantren yang di Jakarta, santri yang dari Nurul Haramain, kemudian santri dari pesantren-pesantren di Bekasi dan lain sebagainya. Ini kan bisa kita kerahkan semua untuk menghadiri acara itu. Belum lagi nanti masing-masing wilayah, masing-masing daerah, termasuk wali santri, kalau tadi disebutkan oleh Ustaz Habib bahwa wali santri alumni itu bisa kita undang untuk hadir, sehingga target 5.000 saya pikir akan sangat memungkinkan, bahkan bisa melebihi. Dan ini akan menjadi syiar bahwa di Jabodetabek memang NWDI ini eksis, dan yang kedua memang basis kita banyak gitu, jadi alumni dari orang tua alumni dari pesantren dan sebagainya. Ya, termasuk mungkin dari mahasiswa yang ada di Jakarta, termasuk mungkin mahasiswa yang walaupun belum terhimpun di Jawa Barat, ada Hima NWDI Jawa Barat, tapi saya coba mendata sedikitnya, paling tidak ada sekitar 50 mahasiswa yang kuliah di ITB, di Unpad, di UPI, dan kampus-kampus lain Jawa Barat, tapi memang itu belum terkomunikasikan untuk membentuk Himah. Jadi mudah-mudahan nanti mohon dukungan dari perwakilan Himah
untuk membantu nanti mengkoordinasikan supaya Himah Jawa Barat atau mungkin Himah Bandung Jawa Barat lah secara keseluruhan itu bisa seperti himah-himah yang di Jogja, termasuk di DKI dan sebagainya. Ini akan menjadi kekuatan kita juga. Konkretnya dulu, pendataan apa setuju tidak? Setuju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, yang saya maksud ini kan pendataan dan kartu anggota pada lanjutannya. Silakan ini Kang Guru saya dulu mungkin mohon petunjuknya beliau nih pasti insyaallah ada. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Pak Dr. Kiai Haji Molis Hanafi yang saya cintai dan saya hormati, Ketua Wilayah NWDI Jakarta dan sekitarnya. Pertama saya menyimak dengan penuh menyimak sambutannya guru kita ini Pak Kiai sebagai ketua 2 PB. Patut saya tahadus menyimak. Beliau tidak pernah belajar dan tidak pernah ketemu Maulana Syekh. Itu yang saya sedihkan. Tetapi keyakinannya begitu tinggi kepada Maulana Syekh. Saya betul hafal apa yang dikatakan tadi, luar biasa. Mudah-mudahan belum panjang umur. Dan baru saya dengar, mohon maaf, beliau sebagai ketua 2 PB kembali saya mengatakan tidak alumni. Baru saya dengar hampir sama pemikirannya dengan Maulana Syekh. Yang pernah saya dengar. 12 tahun saya bertemu dengan beliau dan hidup. Beliau saya kaget tadi. NW dari 22 sayang. Luar biasa. Mendarat itu pun nanti satu. Dan tujuannya adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan terwujud. Dan mudah-mudahan beliau terus-meneruslah sehat, panjang umur dan yakin kepada perjuangan Maulana Syekh. Yang secara singkat, karena ini waktunya singkat kita diberikan, saya setuju, sepakat. Kita akan mengadakan pendataan. Mohon maaf, masyarakat kita ini Kiai, ketua juga tahu, banyak yang awam. Kalau punya kartu jangan dulu. Kabur dia semua, karena masyarakat kita ini terbagi 2. Ada yang paham dan ada yang tidak paham. Lebih-lebih kalau Bekasi didata, ini ada apa ini? Mendingan nanti begini. Adinda Tuan Guru Ustadz Muslim Nabi udah paham sebagai ketua. Karena sistem kita berjuang sudah diarahkan oleh Dato' Maulana Syekh. Tadi juga sudah ditanya oleh Tuan Guru kita Adinda Ustadz Karim, boleh nggak Tuan berhijab itu lompat-lompat? Boleh. Karena bukan saya mengatakan boleh, tetapi Dato' Maulana Syekh. Ketika dulu tahun era 80 di Jakarta, orang Jakarta itu bertahun-tahun selawat nada tok sama Robbana Pana itu. Karena kan mualaf semua, mohon maaf. Karena saya juga sebagai murid takut. Jangan-jangan ini belajar etika kan? Saya ajukan ke Dato' Maulana Syekh. Kalau orang Jakarta izinnya beda Dato'. Loh, kok bisa begitu? Enggak, Dato'. Maksudnya, ya selawat nadatain sudah bertahun-tahun, Dato'. Robbana Fa'na itu bertahun-tahun, ini aja yang buat. Oh, enggak apa-apa. Nanti kalau sudah nikmat, dialah yang minta sempurna. Jadi saya berani mengatakan tadi jawab Adinda. Jadi tidak ada masalah. Kemudian kembali ke pendataan. Lebih baik bayangan saya Jakarta saja sudah bisa 2.000-3.000 lah dengan santri. Bekasi 2.000 cukup 5.000 aja lah. Syukur-syukur bisa lebih lah. Tapi kan kita nggak berani nulis di atas jam terbang. Jadi kalau mohon maaf Pak Ketua, Adinda, Tuan Guru, Haji Muslim Nabi, secara kartu anggota itu pilih-pilih orangnya. Kita ini kan ngomong, NW ini kan baru muncul di ibu kota. Kita sering praktikkan itu. Ini apa ini? Yang tadinya
apa namanya, tunduk, patuh, dekat, akrab dengan kita. Begitu disodorkan kartu anggota, wah ternyata bapak ngasih kita makan politik ini katanya. Ya, masalah orang awam. Jadi insya Allah kalau pemula 5.000, insya Allah lah. Kita taatin dulu lah. Jadi gabus ngalah dulu Kiai, yang lebih siang dulu kepentingannya kita. Nah, gitu. Nah, nanti tugas kami sebagai prajuritnya Dato' Maulana Syekh udah kami giring dari Gembong sampai ke Jakarta. Insya Allah kalau 5.000. Yang penting maklum orang awam, kita siapkan mobil. Kalau nggak disiapin juga paling dia bilang ongkosnya mana Pak? Jadi saya rasa ini yang perlu saya sampaikan waktu dekat. Yang kedua permohonan kita nih Pak Kiai guru kami. Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon perlu sering diseminarkan karena banyak yang belum tahu. Jakarta hanya baru sekali seminar. Tentunya dengan kita melibatkan guru-guru kita yang sudah dianggap mumpuni dalam tarekat. Terserah di mana nanti kita. Nah, tarekat Hizib Nahdlatul Wathon ini kan memang ya baru, perlu banyak rokadat kita bergerak terus kan. Kalau hanya sekali 2 kali kurang. Saya rasa ini sangat senang, bergembira, setuju. Mudah-mudahan sukses acara kita berisi. Dan kedua, data secara formal khusus untuk kita-kita yang belinya saja, yang paham, yang masyarakat awam, masyarakat biasa, jamaah kita yang biasa jangan dulu lah. Nanti kita sering cara kita aja di Tuhan cerita tentang bagaimana kebesaran Datuk Maulana Syekh. Kemudian yang satu, kita-kita ini diharapkan oleh Datuk Maulana Syekh semua menjadi contoh. Saya sepakat, setuju banget dengan kata Guru Tim, ada 2 sayap. Biarlah sama-sama jalan. Jalan jangan kita saling takut. Toh mendarat kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mendarat nanti jadi satu, udah besar. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Ketika ada kekurangan kami, mohon dimaafkan. Selamat terus berjuang guru kami. Hanya Allah lah yang mampu membalas kebaikan guru yang sudah begitu mencintai guru besar kami. Ketika Kiai mengasihi kami dunia dan isinya, masih kami lebih bangga Kiai menyambung hidup kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapus dulu. Alhamdulillah, Anda Kang Guru Mas Syaidi telah berikan pemaparan pemikirannya. Pendataan kita sepakat, yang kemudian dengan teknis-teknis lebih jauh nanti kita bicarakan. Intinya bahwa pendataan jamaah kita se-Jabodetabek menjadi sebuah kesepakatan pada siang hari ini. Setuju? Setuju. Baik, alhamdulillah. Kedua, Indonesia berhizib. Kita sepakat pada momentum Muharram 1 Muharram 444 Hijriah di Masjid Atin. 1 apa 10? 10 bisa rame ya? Ah. 1 orang kan terus banyak yang bikin agenda itu. Bisa pakai 10 aja. Alternatif 10. 10 Muharramnya atau Sabtu dan atau Minggu yang dekat dengan 10 Muharram. Ya, boleh 10 Muharram. Ah. Ya, antara 1 10 berarti kan. Coba lihatin ke kalender, maaf, mungkin bisa lihatkan kita kalender yang dekat 10, enggak mesti di hari tanggal 10 Muharram ya. 10 Muharram kan bukan hari libur nasional kan. Hari Sabtu lah. Hari Sabtu yang dekat dengan 10. Coba. Kalender Islam. Ya, bentrok ya. Tadi solusi beliau bagus. Momentum untuk 1 dan 10 Muharram, tapi di hari yang libur gitu kan, Sabtu atau Minggu. Coba udah ketemu, silakan mana yang lihat kalender. Ya. Nah, antara 8 9 Agustus berarti. Kenapa?
Ah, 10 Muharram itu hari apa? Hari Senin. Hari Senin. tanggal Tanggal 8 8 Agustus. Senin itu ya. Tanggal 7 kalau. Tapi yang tanggal hari Sabtu minggunya, hari Sabtu minggu 89 itu. 8 hari Sabtu, 9-nya hari Minggu. Seninnya tanggal 10. pas puasa ya. Ya. Pas puasa. Bilang lagi. Kalau bisa hari Minggu lah. Ah. Sabtu atau Minggu. Hari Minggu. 9 Agustus ya. Ya. 9 Agustus. Hari Minggu itu 7 Agustus. 7 Agustus. 9 Agustus. Ah, ayo 9 Muharram tuh puasa. 8 saya mundur lagi ke belakang. Kalau 8 Sabtu. 7. Ah, oke. 7 6 Agustus jatuhnya hari Sabtu tanggal Agustus. 6 Agustus. 6 Agustus hari Sabtu. Jatuhnya 7 Muharram. 8 Muharram. Ya. Oke, bismillah. Bismillah puasa. Ya. 7 Agustus ya. 6 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 8 Muharram. 8 Muharram 1444 Hijriah. Siap, Ya, jadi Bapak Ibu, kita sepakat bismillah untuk kegiatan Indonesia Berhizib di Masjid Atin pada hari Sabtu 6 Agustus 2022. Oke, sepakat nggih? Sepakat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. sekaligus merayakan hari kemerdekaan. Belum. Udah Mas Agustus. Ini momentum berhizib tadi seperti beliau turunan dari ini, nanti cetak hizib ya enggak, macam-macam kayak kan, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Nanti kita lebih bahas lagi apa yang mau diangkat dalam 6 Agustus ini gitu. Terus tadi usulan beliau Tengku Saidi berkaitan dengan seminar Tarekat Hizib Nahdlatul Wathon. Pra 1 Muharram. Pra 1 Muharram. Misal Bikin di Pitiano Ulum Cinere bikin. ini langsung Depok yang ngomong. Sebentar dulu, Tangguru kita ini soalnya sebentar dulu, Tangguru Cedere. Ini Tangguru Saidi ada rencana juga ingin meresmikan pusat spiritual NW di pesantren kita Gabus. Silakan tuan dulu, coba mungkin ada rangkaian di situ adikan. Kalau enggak ya baru Cinere. Ya, ini terima kasih. Kan momennya kita tadi udah ngalah. Katakan Gabus ngalah. Masyarakat Gabus ngalah karena lebih besar ini. Hizib ini di tempat yang memang harus lahir dari Jakarta. Ya, karena kembali lagi ini kalau saya ini kan tidak ada ilmunya, Pak Kiai Muhammad bukan hanya bercerita. Beliau selalu bilang dulu ketika kami mau ditangkap di Penggilingan itu tahun 87. Sebagai anak kecil, tidak tahu apa-apa, belum megang SKPB, takut mau ditangkap karena lihat bulan bintang kita kan zaman itu. Ini dibilang masumi, karena ketakutan kami di sana ya tidak bisa tidur. Tiba-tiba malam Rebo saya ingat Datuk Maulana Syekh datang lewat genteng orang tempat kami ngontrak, pegang tangan kita, lihat benderamu berkibar di tengah Jakarta, bendera NW. Gitu. Besok yang siapa saja yang datang, kalau ada orang datang itu, kalau ada yang datang bengkak mulutnya, kepalanya sakit, itulah yang memfitnah kalian gitu. Betul pagi-pagi udah datang. Nah, arti maksud saya merujuk, biarlah seminar tarekat di Jakarta dulu, apakah di Atin, apa di mana, karena harus lahir dari pusat sesuai cita-cita Datuk Maulana Syekh. Terima kasih banyak. Saya usul untuk seminar Tarekat Nahdlatul Wathon di Hizib ini ya, di Masjid Istiqlal saja. Karena imam besarnya itu kan termasuk senang dengan itu, saya yakin beliau akan menyambut dengan baik lah itu. Nanti segera kita bentuk panitianya, nanti saya akan komunikasikan lebih awal ke beliau, insya Allah berkenan itu ya.
tanggalnya sekarang. Kan kita berhizib itu tanggal 6 Agustus. Hari Sabtu. Ya, kemudian nanti kan pra berarti mundur seminggu atau 2-3 hari. Enaknya seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya. Lihatin kita kalender lagi. 30 berapa? 30 Juli. Di tanggal 30 Juli. Enggak, maksud saya bulan atasnya berapa? Muharram atau? Berarti 2 Muharram. Masih Muharram. Udah rangkaian ini. Salah satu rangkaian dengan Oh, masih Muharram ya? Iya. Masih Muharram. Tanggal berapa itu? Tanggal 1 Muharram. Kan tanggal 8. Enggak. Kalau tanggal 1 kan banyak sekali acara tadi. Supaya nggak bentrok. Muharramnya lah ya. Penting seminggu sebelum Ya. Oh gitu ya? Nggak mesti minggu ya? Nggak mesti minggu. Sambut nanti satu rangkaian. Ya, Puncaknya Indonesia berhizib. ya. Seminar Tarekat Hizib Nahdlatul Ulama di Istiqlal, Masjid Istiqlal. Kalaupun bulan jangan Tanggal 30 Juli. Sabtu. Ya. Bagaimana? Ini tadi masih kan melihat tanggal Muharramnya itu 1 Muharram itu ya. Tapi di Kira-kira bisa enggak karena apa namanya? Sibuk Muharram itu. Pendekatan dan akhir kita khawatir jamaah di gitu. Istiqlalnya ada acara Istiqlal yang enggak? sibuk. Iya. Istiqlalnya ada acara enggak? satu Muharram itu bagaimana? Sibuk dia. Imam besar. Satu Muharram jatuhnya. Iya, satu Iya, Muharram. sibuk. Nah itu. Masih bisa dipastikan. Tidak Itu bisa. kan tidak di hall utama ya. Oh, Dia di ya, ruangan oke. di bawah. Di Iya. sana kita di Istiqlal itu. Ya. Itu pun harinya ya, bukan malam ya kan? Harinya. Hari. Nah, hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022. Tempatnya 1 Muharram 1444. Pas banget mau bahas. Gimana? Setuju? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, peserta rapat koordinasi halal bihalal yang berbahagia, saya ulang lagi menguatkan kesepakatan kita bahwa kita akan melakukan seminar Tarekat Hizib Nahdlatul Ulama di Masjid Istiqlal Jakarta tanggal 30 Juli 2022. Alhamdulillah. Kemudian Indonesia berhizib pada tanggal 6 Agustus 2022, Sabtu kemudian, ya kan? Jarak seminggu Sabtu kemudian di Masjid Atin Jakarta. Nah, jadi Cinere belakangan dulu. Depok belakangan. Satwahyu juga belakangan dulu, Jawa Barat ini, Bogor. Oke, ada 3 penting aja dulu ya, Kiai. 1, pendataan. Nah, tadi usul Kakak datang Guru Saidi, kartu bisa diatur belakangan dulu. Ini momentum 2024 udah dekat, khawatir gitu kan. Nah, teknis pendataan nanti kita bicarakan. Ini PD-PD sudah terbentuk, ya kan? Masing-masing kemudian melakukan pendataan, nanti kita coba atur secara manual atau secara online gitu kan. Kemudian tadi menyebut mahasiswa di mana gitu kan, semua coba kita akan ini atur juga. Jadi ada 3 poin besar yang kita sepakat, yang kemudian yang lain Lasnas juga menjadi kesepakatan, tapi nanti secara teknis kita akan bicarakan karena ini lagi-lagi soal Lasnas ini memang besar dan harus kita bicarakan dan intervensi semua. PB juga ini kayak Molis, PB juga harus intervensi juga. Nah, tapi tetap menjadi ranah keputusan hari ini untuk penegasan mengawal Lasnas NWDI. Dan kemudian nanti Lasnas NWDI sudah dengan programnya akan membentuk Lasnas di tingkat wilayah. Nah itu kan ini butuh semua penguatan-penguatan dari semua elemen wilayah nantinya begitu. Nah oleh sebab itu tetap kita catat sebagai sebuah keputusan secara global bahwa Lasnas NWDI menjadi penegasan pada hari ini. Nah demikian juga soal tadi saya sebut kantor gitu ya. Ini kantor NWDI, yang kemudian kantor Lasnas, yang kemudian ini sangat membutuhkan tempat. Nah ini
tadi TGB masih ya belum ada ketegasan secara ini juga ya. Gimana Kemoles soal itu? Ya, beliau memang belum menegaskan ya, tetapi karena memang ingin mendorong kita kerja dulu deh. Soal tempat itu apalagi sekarang di era setelah kita mengalami pandemi ini kan, sekarang malah sudah mulai dikembangkan work from anywhere gitu ya. Bukan lagi work from home, tapi work from anywhere. Dari mana saja kita bisa kerja ya. Intinya saya kira kita mulai saja kerja gitu ya. Untuk kepentingan visitasi dari Basnas misalnya, kalau ada ruang kelas atau ruang apa yang bisa ditempeli dulu logo itu ya mungkin sementara itu. Kalau personil kan asal ada laptop komputer dia bisa kerja dari mana-mana juga ya. Itu kita maksimalkan dalam jangka pendek sambil difikirkan ke depannya memang harus ada sih kantor PB di Jakarta itu harus ada gitu. Dan di wilayah yang muhtaram lah. Di jantung kota gitu ya, jangan di pinggiran lagi gitu ya. Kalau pesantren apa boleh lah di pinggiran, tapi kalau kantor PB sebagai simbol saya kira harus di tengah. Kemudian ini Ustaz Muslihan ya, memang tentang pendataan itu, pendataan yang dimaksud barangkali tidak seperti pendataan Dukcapil gitu dan Guru. Kalau kartu anggota saya tidak tahu ya, itu mungkin kewenangan pusat PB kali ya. Ya. Oh ya. Saya kira itu. Dan itu sebenarnya nanti kan bisa dilingkan juga dengan Bank Mandiri atau BSI gitu ya. Kan lebih enak gitu ya. Kalau kartu anggotanya bisa sekaligus untuk itu bisa sebenarnya. Dan mau itu bank itu. Bank mau itu. Ya. Tapi dia juga ada yang memberikan juga ke kita gitu. Saya kira polanya begitu. Kemudian untuk yang seminar tarekat itu saya usul ya untuk pembicaranya itu nanti pasti Tuan Guru Bajang ya. Lalu kemudian Imam Besar Masjid Istiqlal, mudah-mudahan di tanggal itu beliau tidak kemana-mana dan saya yakin beliau juga antusias ya untuk ikut serta. Lalu kemudian yang ketiga saya kira Tuan Guru Suhaidi lah. Dan satu lagi saya usul supaya ada dari unsur Jatman. Unsur Jatman ya, Jamiah Thariqah Mu'tabarah yang itu. Ya kalau Habib Lutfinya sulit dipegang ya ininya ya. Mungkin nanti level keduanya bisa kita undang ya. Untuk bisa hadir di acara itu ya. 4 itu saja saya kira sudah cukup itu. Ya. Terima kasih. Boleh saja. Ya. Monggo silakan. Ya. Nanti kita kembangkan. Tadi kan nama-nama yang seperti itu bagus sekali. Nanti kita kembangkan lagi. Nah termasuk beliau 3 orang kita dudukkan bareng gitu kan. Alhamdulillah makin mantap lagi gitu kan. Itu. Nah tadi betul andaikan Habib Lutfi nggak bisa gitu kan. Nanti pengurus yang lain kita bisa hadirkan. Tapi yang jelas kesepakatan untuk seminar tarekat Hizb Nahdlatul Ulama di Masjid Istiqlal Jakarta. Alhamdulillah. Baik sebelum saya tutup, ini memang 3 besar ini sudah menjadi PR besar ini berarti ya. Nanti akan seperti bahasa beliau turunannya ini ya nanti kita kembangkan yang lain-lain begitu ya. Tadi menyebut yang berkaitan dengan dakwah gitu ya, pendidikan, sosial, kan dengan sendirinya. Kalau las-las jalan barusan itu misalnya kan kita mau nyumbang kemana, pasti ke kita dulu yang kita akan dulukan gitu kan. Nah kalau sudah las-las ini sudah berjalan, atau tadi kan mau cetak dan seterusnya itu, nanti juga pada akhirnya kembali kepada jamaah juga. Dan itu yang dimaksud bagaimana merawat tadi itu merawat jamaah kita ya.
merawat jamaah kita. Kegiatan-kegiatan yang lain menyusul, kita bahas secara khusus lagi. Baik, selain itu mungkin ini ada Mi Alwi, Pak Haji Kris, Nusur PB, Pak Kiai Amin, silakan Pak. Ya, Mi Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Dr. Kiai Haji Mulis Hanafi, Bapak kami dan Guru Suhaidi, Guru Muslihat, dan semua bapak-bapak dan ibu yang hadir di ruangan ini. Mungkin ini kan disuruh singkat, padat. Nah, kalau saya orangnya tidak terlalu banyak bisa berpidato, tapi orangnya kerja. Sedikit saya garis bawahi untuk menuju suatu organisasi yang profesional. Yang pertama, ekonominya harus hidup. Yang kedua, yang paling penting itu adalah administrasi. Administrasi negara juga, kalau administrasinya tidak benar ya kayak beginilah, nggak bisa damai di mana-mana. Itulah pentingnya suatu rasa keadilan, adil. Jadi saya mengusulkan ini tadi beberapa ini ya, organisasi yang kita ingin tuju ini organisasi profesional, dan konon katanya kita memang terbesar ketiga. Tapi ayo mari kita sama-sama mendorong. Saya sangat senang sama teman-teman yang berorganisasi, dalam artian apa yang bisa diberikan kepada organisasi itu, bukan berbalik apa yang saya harus dapat di organisasi. Mungkin itu aja yang perlu saya garis bawahi. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, terima kasih. Kita catat. Pak Haji Kristianto, mungkin ada masukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kiai Haji Mulis Hanafi, Kiai Haji Saidi, dan para tuan guru semua yang ada di sini. Saya bisa sebut satu persatu. Alhamdulillah tadi beberapa program sudah memang kita harus laksanakan. Cuma saya ingin mempertebal lagi masalah tadi kita pakai hijab akbar di Atin ya. Mungkin kalau biar sekali sosialisasi kita menggandeng TV kali ya, seperti kan Indonesia Damai itu TV One tuh suka ngadain secara langsung. Mungkin kalau kita bisa meyakinkan TV One biar bisa meliput tuh lebih bisa lebih sekali sosialisasi. Kemudian juga kita harus segera bekerja. Mungkin waktunya itu tentukan tadi. Harus segera ditanyakan di Atin apakah ada jadwal juga, kan suka dipakai buat acara kawinan gitu di Atin. Karena kalau itu sudah ada jadwal padat, berarti kan kita berubah lagi tuh jadwalnya. Itu aja untuk masalah hijab, harus segera di sounding gitu ya. Saya juga nggak tahu jalannya bagaimana biar nanti bisa ketemu dengan yang bagian biasa acara TV One Indonesia Damai itu. Mungkin bisa dimasukkan salah satu acara mereka ya, hijab akbar ini, hijab nasional ini. Kemudian saya juga belum tahu nih organisasi NWDI PW ya, apakah ada anggaran dasar rumah tangga aja? Ya, karena kalau ada apakah sudah dibahas berapa? Saya anggota juga harus tahu juga, karena kan dari ADAT itu kita jadi tahu kapan kita harus berkumpul seperti setiap tahun, harus maksimal berapa kali atau minimal berapa kali, karena kita harus melaksanakan ADAT yang kita sepakati bersama. Kemudian juga tadi bahwa memang kita organisasi harus niatnya ya tadi amal ibadah ya, melaksanakan amanah dari Tuan Guru kita. Ya makanya setiap kegiatan yang menghasilkan sesuatu dengan atas nama NW harus ada timbal baliknya ke organisasi kita. Seperti itu. Ya saya itu aja Pak. Pimpinan rapat, makasih. Baik, terima kasih. ADART organisasi Pak Jikris, insya Allah nanti coba kita kasih. Makanya saya contohkan tadi NWD itu berpusat di 3 tempat bunyi dari ADART. 1 di tanah kelahirannya, 2 di ibu kota provinsi, dan ketiga di ibu kota negara.
itu bunyi ADART. Berarti kalau berkedudukan berarti ada kantor. Nah, itu yang saya sering tekan di situ begitu. Nah, nanti insya Allah kita kasih ADART-nya Pak Haji. Kedua, soal media TV One dan MCTV mungkin nanti sedang Kiai yang jawab. Ini sama dengan melihat tanggal 6 yang punya admin beliau nih. Baik, silakan Kiai. Ya, terima kasih Pak Kris sudah mengingatkan ya soal tempat ini. Memang betul kalau kita pilih Sabtu Minggu itu masjid admin, masjid sejenis itu biasanya penuh itu ya. Coba nanti kita cek ya. Saya kira hari ini nanti saya coba kontak teman-teman di sana. Atau kalau ada yang mau mampir sana juga bagus juga gitu ya. Tapi kita by phone dulu nanti. Kalaupun misalnya pagi kepake ya mungkin kita pakai pada zuhurnya misalnya gitu kan, bisa saja gitu. Yang kedua soal media itu insya Allah nanti dari iNews atau MNC itu bisa meliput itu karena TGB itu sebagai senior advisor di MNC Group Pak. Senior advisor di MNC Group. Jadi saya kira nanti bisa kita komunikasikan. Baik, terjawab Pak Idris, terima kasih. Yang lain? Masih ada waktu. Udah jam 12 pas ini. Kalau ada yang kebelat di belakang pengen banget mau menyampaikan aspirasi aja Pak, 5 menit deh. Satu lagi. Siapa? Ayo silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengurus PBNWDI, PBNWDI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi takzim saya kepada semua hadirin sekalian. Ya, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah kami dari Pemuda dan IPNW tentunya berharap pertemuan semacam ini jangan sampai terjadi sekali saja seumur hidup Pak. Itu yang pertama, karena bagi kami Pemuda dan IPNW ini kami sangat awam tentang organisasi dan perlu adanya dukungan baik secara moral dan motivasi gitu kan, seperti hal-hal yang semacam ini tuh penting untuk kami gitu. Entah pertemuan rutin triwulan kah nantinya atau setiap semester mungkin gitu kan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah mengenai pendataan yang tadi disampaikan. Saya rasa perlu dibuat sesegera mungkin tim dari masing-masing badan otonom begitu Pak. Karena jangan sampai lagi-lagi yang bergerak adalah tingkat atas. Jadi kita harus bisa menyentuh dasar-dasarnya nih sampai ke pelajar-pelajar juga, karena pelajar ini juga termasuk kader-kader kita yang nantinya akan menggantikan kita ke depan seperti itu Pak. Terus yang selanjutnya kalau bisa sebagaimana yang telah disampaikan dari PBNW juga termasuk Pak Kris tadi, kita ini di organisasi adalah pelayan masyarakat gitu kan. Jadi pendataan ini jangan hanya berbasis pada anggota namun juga madrasah, karena banyak madrasah-madrasah kita yang belum tersentuh dan banyak permasalahan madrasah sendiri yang belum kita ketahui gitu. Dengan adanya pendataan tersebut mungkin kita bisa meringankan sedikit beban dari anggota maupun madrasah yang ada di naungan NWDI. Seperti itu singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, terima kasih. Nanti kita ini saya catat juga teknis pendataan tadi ya, tidak hanya tingkat atas, tidak betul. Ini secara teknis nanti kita bicarakan. Nah, tadi memang Kiai Mahayu tadi secara umum menyatakan ini kegiatan seperti ini tidak sekali setahun pas halal bihalal, setidaknya 4 momentum. Misalnya Maulid ya tadi, Isra, apalagi Kiai Mahayu tadi satu lagi Nuzul apa? Bukan. Hari tahun baru Islam, begitu. 4 momentum itu setidaknya kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini di luar yang kita sepakati. Nah, nanti coba ini kita bincangkan lebih jauh lagi. Silakan, mana lagi ya? Ini orang Depok ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan di sini, Al Mukarram Kiai Haji Dr. Kiai Haji Mulis Hanafi, yang mulia Al Mukarram kita, Tuan Guru kita, orang tua kita Tuan Guru Syuhaidi, kemudian Tuan Guru Habib dan para tuan guru di sini,
dan Ketua Umum PWNDI Banten, PWNDI DKI Jakarta, Jawa Barat, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir di sini. NWDI ini sebenarnya sudah lama berdiri. Bisa dikatakan sudah menjadi 3 organisasi besar negara Republik Indonesia ini, mengalahkan partai politik. NWDI ini sudah menjamur, sudah kemana-mana seluruh Indonesia. Hampir seluruh provinsi Indonesia ini ada, seluruh kabupaten di Indonesia ini ada. Yang menjadi permasalahan hari ini, dengan hadirnya kita di Jabodetabek ini menjadi kira perjuangan besar bagi perjuangan Maulana Syekh. Maka inilah kita jaga, perjuangan ini kita jaga, kita berkumpul di sini adalah salah satu momentum yang tepat untuk kita suarakan di setiap provinsi dan setiap daerah. Boleh kita bukan poros PB di sini, tapi kita adalah utusan PB, bisa mewakili yang bisa duduk di ibu kota Jakarta ini. Maka kita sebagai simbol besar, baik PW NWDI Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat ini, bagaimana kita bersatu. Yang jelas, bagaimana saya juga di PWNI Banten, perlu kita bimbingan daripada PB dan kerjasama daripada 3 PW ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Banten ini luar biasa ini. Ya, kami catat ini masukannya. Baik, ada lagi sebelum disimpulkan. Ayo silakan. Ini ya, ini beliau Kiai Tahmid. Silakan terakhir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Dr. Haji Mukhlis Hanafi, Allah bidulli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi amin. Serta para tuan guru yang lain. Kebetulan kami diundang atas nama pengurus PB. Kebetulan kami di sini ada 3 dari Badan Wakaf. Ada beberapa hal yang kami garis bawahi, cuma ingin sekali kami bersinergik dengan semua pengurus PW yang ada di sini. Dari Badan Wakaf ini ingin bahasanya mendata dari tanah-tanah wakaf atau benda-benda wakaf yang ada di sekitar kepengurusan PW. Tahadus bin nikmah, saya pernah mengantarkan seseorang yang ingin mengelola tanah di daerah Purwakarta yang puluhan sampai ratusan hektar katanya di sana, biar digarap. Ternyata begitu kami mendekati di sana, yaitu semua tanah adalah sudah dikuasai oleh mata sipit semuanya. Ya alhamdulillah, orang-orang yang tadinya berkenan ingin menggarap di sana, kemudian kita arahkan ke beberapa tempat. Salah satunya di tanah kami di Cikretek sana kita tanam pohon porang yang merupakan investor yang tadinya mau ke sana. Gitu. Saya berharap mudah-mudahan setelah nanti terdata tanah wakaf yang ada di sekitar PWNW ini bisa kita bersinergikan. Yang belum bermanfaat kita manfaatkan. Ini mungkin nanti dari kami akan membuat sedikit aplikasi agar bisa terdata tanah-tanah wakaf yang bisa kita garap. Dan itu nanti dengan Lasnat dan sebagainya bisa saling bersinergi. Apalagi dengan lembaga-lembaga yang punya program-program yang bisa memberikan kemandirian kepada pesantren-pesantren. Mungkin itu sedikit informasi saja, Pak. Ya, mungkin yang lain saya mendukung semuanya. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini beliau Ki Haji Amin Tahmid MM di Badan Wakaf, beliau di PBNW. Alhamdulillah ini sudah kelihatan pemikiran. Itu yang saya bilang dari awal di sambutan itu, ini banyak potensi yang sudah kita miliki di NWD ini. Inilah maksudnya kita berkumpul pada hari ini. Insyaallah usul saran dari Kiai nanti terus kita kembangkan lagi. Nah baik Bapak Ibu dan Saudara yang saya hormati, karena waktunya lagi-lagi waktu sudah jam 12:10, kita akan ada ramah tamah makan gitu ya, takut nanti habis waktu, sudah kita diusir. Nah oleh sebab itu saya rasa demikian saja, dan pada akhirnya kesimpulan tadi 3 poin besar sudah kita catat bersama dan sudah saya ulang-ulang. Dan sebagai penutup lagi kita minta Kiai Mukhlis mungkin ada lagi sebagai penguat dari apa yang disampaikan dari pertanyaan tadi juga. Kami silakan. Terima kasih Ustaz Muslihan yang telah memimpin jalannya rapat yang telah menghasilkan
rencana aksi atau rencana kegiatan yang mudah-mudahan bisa menambah dan meningkatkan syiar kita ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menindaklanjuti kesepakatan kita hari ini. Jadi setelah ini saya mohon bisa dibentuk kepanitiaannya. Panitia untuk Indonesia Berhizib atau apalah namanya. Kemudian yang kedua untuk panitia seminarnya. Nanti di bawah itu ada tim yang mempersiapkan penerbitan atau pencetakan ulang buku hizib itu. Saya terbayang Tuan Guru ya, dan sudah saya sampaikan ke TGB, karena begitu saya waktu kita ngobrol spontan di kantor, kita mau coba tulis ulang gitu, saya lihat di dalam itu sudah ada pengantar dari Maulana Syekh yang merestui khatat itu. Waduh, ini gimana ini ya? Lalu saya komunikasikan dengan TGB, gak apa-apa, ditulis ulang aja lagi, karena untuk kepentingan tadi itu. Bayangan saya ada tiga naskah itu nanti yang berbeda ya. Yang pertama itu adalah yang buku saku, seperti yang ada itu, jumlah barisnya, jumlah kalimat per ininya. Kemudian yang kedua adalah yang akan kita letakkan di belakang mushaf kita itu. Jadi mushaf NWDI, terus belakangnya ada hizib. Itu kan space-nya berbeda itu dengan buku saku itu. Kemudian yang ketiga, hizib versi eksklusif lah. Jadi kita cetak dengan yang bagus sekali, versi Lux gitu. Yang itu nanti buat souvenir kalau Cindramata kemana-mana gitu ya. Mudah-mudahan yang mendapat itu terketuk hatinya untuk ikut gitu. Kalau bukunya itu bagus kan, saya beberapa mendapat hadiah souvenir gitu ya. Dalailul Khairat misalnya, yang dulu dicetak itu pakai tinta emas, manuskrip, kemudian direproduksi lagi, dicetak ulang tapi masih dalam bentuk yang aslinya gitu, terus dikasih box gini jadi souvenir gitu, bukan untuk dibaca dia, tapi untuk dipajang gitu ya. Saya kira perlu ada buku hizib yang versi bagus itu. Ada orang-orang tertentu yang lebih tertarik dengan tampilan fisiknya dulu, nanti sesempatnya kadang-kadang dia buka, mungkin dia baca pelan-pelan gitu ya. Saya kira perlu ada versi yang seperti itu. Mudah-mudahan dalam 2 bulan ini bisa kita siapkan ya. Saya kira itu Ustaz Muslian, mudah-mudahan apa yang kita sepakati ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita semua ini berkhidmat untuk apa yang telah ditetapkan oleh Maulana Syekh ya. Kita ini kan bukan orang yang soleh-soleh banget ya. Saya juga bukan pengamal tarekat, saya bukan orang soleh, tapi kata Imam Syafi'i itu adalah uhibbus salihina wa lastu minhum la'alli anala syafa'ata minhum gitu ya. Kira-kira gitulah, kita ingin dapat syafaatnya saja. Ini terima kasih pada teman-teman sekalian yang telah hadir dalam kesempatan halal bihalal dan rapat koordinasi malam ini, pagi ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita sepakati ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Maulana Syekh juga merestui acara kita ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.